Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam semuanya. Di sini aku mau menjelaskan tentang praktikum mekanika tanah 1. Nah, aku akan jelasin pakai laporan praktikumku dahulu. Jadi kalau misal ada yang salah dikit, mohon dimaklumi ya. Jadi yang pertama, untuk laporan praktikum mekanika tanah 1 sendiri itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini seperti pada umumnya sih, kayak definisi secara umum, dan juga apa sih namanya, kayak tentang menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang apa sih yang harus kita taati dalam melakukan praktikum, seperti ada SNI dan juga ada STM. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut kita ke bab 2-nya aja. Jadi kalau bab 2 itu ada yang namanya boring sampling. Jadi kan sebelum melakukan praktikum, itu kan kita harus mengambil sampel ke lapangan untuk kita bawa ke dalam laboratorium untuk dilakukan uji lebih lanjut. Nah, itu yang dinamakan yang boring dan juga sampling. Boring itu adalah proses pengeborannya. Jadi proses pengeboran tanah di lapangan sampai kedalaman tertentu dengan menggunakan tabung logam berongga ke dalam tanah. Jadi ada yang namanya tabung, itu dia punya rongga. Lalu kita prosesnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada alatnya. Ini menancapkan mata bor vertikal ke atas dan menekannya. Lalu kita tekan masuk si tabungnya itu sampai ke kedalaman yang kita inginkan. Gitu. Jadi ketika sudah sesuai dengan kedalaman yang kita inginkan, kita bisa mencabut. Nah, ini proses memukul-mukulannya supaya apa sih, kan namanya tanah itu kan rada keras gitu ya, jadi mungkin agak susah untuk menekan, jadi ini kita pukul-pukul menggunakan palu karet. Nah, setelah itu kita angkat tabungnya ketika sudah sesuai kedalaman yang udah kita inginkan. Nah, setelah proses boring itu akan dilanjutkan dengan yang namanya sampling. Sampling sendiri itu adalah proses pengambilan sampelnya. Jadi kan tadi tanah udah kita bor, terus kita bawa ke laboratorium, ya kan? Nah, tujuan dari sampling itu untuk mengambil contoh tanah yang tidak terganggu atau undisturbed dari suatu lokasi, dari setiap lapisan tanah untuk keperluan pengujian lebih lanjut. Namun pada kenyataannya, tanah undisturbed itu sangat susah untuk didapatkan, karena pada setiap pengambilan sampel itu kita akan tetap mengganggu si tanahnya itu. Jadi kan undisturbed itu adalah tanah yang sesuai kondisinya dengan yang ada di lapangan. Jadi yang kita uji pun si tanahnya itu komposisi fisik maupun mekaniknya itu akan sama seperti yang ada di lapangan gitu. Nah, jadi proses dari sampling itu ada ini yang namanya dongkrak hidrolik yang di sini. Lalu ini ada pisau. Jadi yang pertama tuh nanti kita akan memasukkan si tabungnya itu ke dalam sini. Jadi kita paskan. Lalu kita pasang si baut-baut yang ada di alat ini, baut yang ada di sini. Kita kencangkan. Lalu kita putar di sini supaya si tanah yang ada di dalam tabung ini tuh bisa terdorong keluar. Jadi tujuannya tuh supaya kita bisa mengeluarkan sampel tanah dari tabung boring tadi. Lalu setelah itu kita bisa mengambil sebagian sampel dengan pisau sesuai yang kita butuhkan. Misal kita butuhnya berapa gram, atau kita kira-kira aja sih gitu. Nah, setelah itu kita bisa melakukan proses pengujian yang selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam bab 3. Aku mau bahas satu-satu dulu. Di sini aku mau bahas tentang water content atau kadar air. Apa sih water content atau kadar air itu? Jadi water content atau kadar air itu adalah perbandingan antara berat air yang dikandung tanah dengan berat kering tanah. Jadi kalau misal aku bisa terangin gini ya, tanah itu tuh terdiri dari 3 bagian seperti ini. Gak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Jadi tanah itu terdiri dari 3 bagian seperti ini. Ada yang namanya udara, air, dan juga tanah. Kalau misal kita logika itu seperti ini. Kita punya sebuah kotak. Nah, di dalam kotak itu kita isi kelereng lah.
kita misalkan butiran-butiran tanah itu sebagai kelereng. Jadi kan tanah itu sendiri kalau misal kita mungkin mikroskop atau kita perbesar, dia itu bentuknya kan kayak terdiri dari komponen-komponen gitu kan. Nah, kita ibaratkan saja si butir tanah itu sebagai kelereng yang kita masukkan ke dalam kotak. Nah, ketika kelereng itu kita masukkan ke dalam kotak, otomatis kan akan tersisa rongga-rongga yang mungkin tidak terisi oleh kelereng, walaupun kelereng itu sudah memenuhi seluruh kotak. Nah, rongga dari itu, rongga yang dihasilkan dari kelereng itulah yang dinamakan void atau pori yang ada di dalam tanah gitu. Jadi tanah itu kan nggak beraturan gitu ya bentuknya. Kita seperti ini. Nah, void itu atau pori yang ada di dalam tanah itu bisa terisi oleh dua hal, yaitu udara dan juga air. Begitu. Jadi kalau misalkan kadar air tadi itu adalah perbandingan antara air yang ada di sini dengan berat kering si tanahnya ini, gitu. Yang dinyatakan dalam persen biasanya. Nah, semakin banyak rongga yang ada di dalam tanah, maka kekuatan tanah itu akan semakin berkurang. Gitu. Jadi tanah yang baik itu biasanya rongganya nggak terlalu banyak gitu. Lanjut. Jadi sesuai yang aku bilang tadi, kadar air itu adalah perbandingan antara berat air dengan berat kering tanah gitu. Yang udah aku tunjukin tadi yang ada 3 komponen. Jadi kalian ingat-ingatnya itu adalah tanah itu terdiri dari 3 komponen, yaitu adalah udara, ada air, dan juga tanah itu sendiri. Lanjut, nih, seperti yang di dasar teori ini, tanah didefinisikan sebagai material terdiri dari butiran mineral padat yang tidak tersegmentasi satu sama lainnya, serta terletak di atas batuan dasar. Nah, ikatan antar butiran relatif lemah disebabkan karena adanya rongga di antara partikel-partikel butiran tanah. Nah, rongga ini yang kita tadi sebut sebagai void tadi. Nah, itu. Jadi, yang akan kita pakai rumus di water content ini adalah rumus ini. Apa sih W2, W3, W1 itu? Kita akan bahas di sini. Jadi, pada percobaan water content ini, W itu adalah kadar air, ya kan? W, water content. Dari nama water content, maka W-nya itu adalah kadar air. Rumus satunya persen. Lalu ada W1. W1 itu adalah berat cawan kosong. Lalu W2 adalah berat cawan plus tanah asli. W3 adalah berat cawan plus tanah kering oven. Nah, W2 min W3 itu kan kalau misal kita ada berat cawan plus tanah asli, lalu ada berat cawan plus tanah kering. Otomatis kan nilai dari berat cawannya ini akan menghilang karena kan kita ngurangin W2 min W3, ya kan? Nah, lalu ada tanah asli sama tanah kering oven ketika dikurangkan. Seperti yang udah aku bilang tadi, ketika kita kita ingat tanah itu kan terdiri dari 3 bagian. Nah, misal kita ibaratkan begini deh. Oh, sorry. Gimana ini cara menghapusnya? Ini ya. Kita ulang. Jadi, kalau misalkan, aduh ini kursornya nakal. Jadi, ini tanah asli itu adalah misal ini komponen tanah yang masih asli. Lalu untuk tanah kering oven itu adalah bagian yang sini saja. Kalau misal kita perbesar itu akan menjadi seperti ini. Jadi ketika tanah utuh dikurangi dengan tanah kering, otomatis akan tersisa si voidnya ini atau udara ininya aja. Nah, ingat berat dari udara itu adalah 0. Jadi ketika kita mengurangkan tanah asli dengan tanah kering oven, kita akan mendapatkan berat dari air. Berat dari air tanahnya itu, kita akan mendapatkan itu. Gitu, paham? Lalu yang bawahnya W3 min W1. W3 min W1 kita akan mendapatkan nilai dari tanah kering oven. Tanah kering oven itu adalah tanah yang ini, yang si solidnya ini tadi. Gitu. Lanjut ke tata caranya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah kita mengurangkan yang pertama kita lakukan adalah kita mengeluarkan sampel tanah ya hasil dari boring tadi, yaitu sampling, ya kan.
atau kita melakukan sampling. Jadi kita potong tanah yang kita butuhin, lalu kita siapkan 3 buah cawan. Ini adalah cawan yang kita pakai, biasanya itu bentuknya seperti ini. Nah, kita siapkan ini sejumlah 3 biji. Jadi setelah kita siapkan, lalu kita timbang. Nilai berat dari cawan ini itu adalah yang kita sebut sebagai W1. Jadi setelah kita timbang berat dari cawannya itu, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengambil sampel tanah dengan syarat berat minimum berat sampel. Jadi kita masukkan si berat tanahnya ini, kita ambil maksud dari berat minimum ini tuh kayak ya nggak usah banyak-banyak gitu loh, kayak sebutuhnya aja. Jadi kalau misal aku dulu tuh pakainya sekitar segini. Ini aku ganti warna aja kali ya. Jadi sekitar segini. Nah, setelah kita dapat ini, kita timbang. Jadi berat cawan dengan berat tanah asli ini adalah yang dinamakan W2. Oke. Nah, setelah itu ini kita timbang, kita akan mendapatkan nilai dari W2 atau berat cawan plus tanah asli. Setelah kita timbang, lalu kita oven selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius. Nah, ini adalah data pengujian dari yang kita lakukan. Jadi kan kita dapat berat cawan adalah W1, berat cawan itu sendiri, ya kan? Sebelum kita memasukkan si tanahnya, lalu ada W2, berat cawan plus tanah basah. Ini berat cawan plus tanah basah. Lalu W3 itu adalah berat cawan plus tanah kering, yaitu yang ini setelah kita oven. Ini adalah W3. Jadi setelah kita oven itu pun kita harus menimbang lagi ya. Jadi harus 24 jam. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus yang ada di dasar teori tadi. Satu-satu ya. Jadi ada cawan nomor 7, 9 sama 27. Nah, kenapa sih dalam melakukan percobaan itu kita harus membuat sampel minimal 3? Karena ketika kita hanya memiliki 2 sampel, ketika nilai mereka kalau 2, nilai satu sama lainnya itu sangat flop atau beda jauh, kita kan pasti akan bingung mana ya yang harus kita ikutin gitu. Nah, ketika kita mempunyai 3 sampel, kita otomatis punya satu banding lagi. Kalau misal nilai ada 2 nilai yang flop, kita bisa lihat nilai satunya. Oh, kita tahu mana yang waktu percobaan itu kita melakukan error atau kesalahan gitu. Nah, kita lakukan satu-satu ketiga cawan, lalu kita lakukan yang namanya rata-rata. Kita dapat 31,45%. Begitu. Nih. Oke, sekian penjelasan water content. Untuk selanjutnya akan ada pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.